Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara seminar kita pada pagi hari ini yang telah diwadahi oleh penyelenggaranya. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawakan kita dari alam kebodohan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara kita yaitu Adams Institute selaku penyelenggara yang memwadahi pada seminar kita pada pagi hari ini. Dan tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada peserta kita, semua teman-teman saya yang telah berhadir pada pagi hari ini, yang akan mendengarkan beberapa materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Irham Rahmat dan saya yang akan menjadi pembawa materi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu, apa kabar semuanya? Saya harap kapanpun dan dimanapun kita berada, kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, materi atau topik yang akan saya bawakan pada pagi hari ini terkait tentang materi yaitu mengubah introvert menjadi extrovert dengan perantara public speaking. Nah, siapa yang tidak tahu sih dengan sifat introvert dan extrovert? Introvert itu merupakan suatu sifat yang dimiliki oleh seorang individu yang mana dia lebih nyaman ketika dia berada dalam kondisi sendiri, atau lebih bisa dibilang dia lebih nyaman ketika dia tidak bersama dengan orang-orang yang sekitarnya. Nah, berlainan dengan extrovert. Extrovert merupakan ciri-ciri sifat seseorang yang mana orang tersebut sangat nyaman, bahkan menginginkan akan keramaian yang ada di sekitarnya. Nah, sebenarnya introvert itu apa sih? Kenapa harus diubah ke extrovert? Nah, mungkin bagi beberapa orang, introvert itu tidak terlalu bermasalah bagi kehidupannya. Namun, dalam berbagai hal, introvert itu bisa menjadi problem yang harus kita cegah. Apa itu problemnya? Yaitu mengasingkan diri, tidak berbaur dengan sesama, kurangnya komunikasi sehingga adanya miskomunikasi antara satu sama lain. Nah, dengan hadirnya public speaking, diharapkan introvert yang sering kita temui selama ini, mungkin kita risih atau mungkin gelisah ketika berada dalam keramaian, dengan adanya public speaking akan membantu untuk mengubah rasa-rasa atau sifat dari introvert sendiri menuju ke extrovert. Nah, kenapa saya membahas materi ini? Karena saya tertarik di era zaman digital saat ini, anak-anak muda kita lebih dominan terhadap HP-nya sehingga lebih cenderung ke individualisme. Individualisme itu hampir-hampir sama dengan introvert yang mana lebih mementingkan diri sendiri, lebih mengurung untuk tidak berkomunikasi dengan orang lainnya. Nah, extrovert merupakan hal-hal yang sangat penting untuk menjadi penunjang kita dalam kehidupan sehari-hari, yang mana extrovert itu merupakan ciri-ciri atau sifat orang yang mudah bergaul dengan sesama. Nah, sebelum itu saya ingin membahas dulu tentang apa itu public speaking. Public speaking itu adalah merupakan suatu hubungan atau interaksi antara seorang pembawa materi atau pembicara dengan audiens atau pendengarnya. Nah, selain itu juga dengan interaksi itu dapat dijadikan sebuah seni. Nah, oleh karena itu ada beberapa pakar-pakar yang mendefinisikan bahwa public speaking itu adalah sebuah seni dalam berinteraksi antara sesama, baik itu pembawa materi dengan audiensnya. Nah, teman-teman, kita pasti saat ini sudah sering mendengar tentang public speaking itu dan manfaatnya apa sih? Nah, nanti kita akan mengupas tentang manfaat dari public speaking. Sebelumnya saya ingin membicarakan tentang metode atau teknik dari public speaking. Metode atau teknik dari public speaking terdiri dari 4. Yang mana pertama adalah impromptu. Impromptu atau yang memiliki makna disediakan di tempat, bermakna bahwa sebuah materi yang disampaikan oleh pemateri akan disediakan dengan sekedarnya atau bisa dibilang disediakan di tempat. Nah, maksud disediakan di tempat itu seperti apa sih? Jadi ketika seseorang dimintai untuk menjadi narasumber dalam kondisi yang bisa dibilang misalnya H-1 sebelum acara,
Nah, persiapan yang dia sediakan pasti ala kadarnya. Dan itu merupakan salah satu dari impromptu. Nah, impromptu juga terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah impromptu tanpa persiapan. Yang kedua adalah impromptu dengan sedikit persiapan. Dan yang ketiga adalah impromptu dengan persiapan sekedarnya. Nah, selanjutnya, setelah teknik impromptu, ada teknik kedua, yaitu teknik manuskrip style. Manuskrip style adalah sebuah teknik yang mana seorang pemateri sudah disediakan naskah yang sudah tersusun dengan rapi untuk kemudian dia bawakan pada acara-acara yang telah ditentukan. Nah, jadi manuskrip style ini sesuai dengan makna manuskrip. Manuskrip adalah berdasarkan teks atau berdasarkan buku. Nah, jadi seorang pemateri akan lebih cenderung membaca teks yang telah dia buat atau yang telah dibuatkan untuk kemudian disampaikan informasi yang ingin disampaikan. Nah, yang ketiga adalah teknik memorize style. Memorize kan merupakan ingatan. Nah, memorize style itu merupakan suatu teknik yang mana pemateri akan menghafal menghafal materi yang akan disampaikannya. Nah, jadi bisa dibilang di sini pemateri itu sudah out of the book, sudah tanpa memerlukan teks atau buku untuk menyampaikan materinya, karena materinya sudah dihafal oleh pemateri tersebut. Nah, ini merupakan salah satu teknik yang cukup sering digunakan oleh public speaker yang internasional maupun yang nasional, yang pokoknya yang profesional. Nah, selanjutnya setelah kita membahas tentang memory style, ada satu teknik terakhir yang cukup disarankan untuk digunakan oleh public speaker yang profesional, yaitu extemporaneous style. Extemporaneous style merupakan suatu teknik yang mana public speaker menyediakan sedikit saja teks yang berisi tentang gagasan umum, gagasan utama, dan juga gagasan pelengkap dari materi yang akan disampaikannya. Nah, itu merupakan 4 dari teknik metode menyampaikan public speaking. Selanjutnya yang kita bahas adalah tujuan dari public speaking. Tujuannya apa sih dari kita belajar public speaking ini? Nah, tujuan yang paling dasar adalah menyampaikan informasi. Itu tujuan utama kita. Tidak mungkin seorang pembawa materi yang membawakan materi yang tidak tersampaikan sih informasinya. Ya, dengan hadirnya public speaking ini, informasi yang dibawakan oleh public speaker akan tersampaikan dan dapat dimaknai oleh audiensnya. Selain itu, ada tujuan-tujuan lainnya seperti memberikan motivasi kepada kita semuanya. Yaitu contohnya seperti saya ini, saya memberikan motivasi untuk kita berubah dari sifat introvert menjadi extrovert. Nah, selanjutnya tujuan yang lainnya yaitu seperti mempengaruhi audiens dan juga seperti menghibur audiens. Nah, setelah itu kita memasuki manfaat dari public speaking. Nah, manfaat public speaking ini ada berapa? Dan pasti kita semua sih pasti menginginkan untuk mengetahui tentang apa sih manfaat dari public speaking itu. Pasti pertanyaan itu muncul di benak teman-teman kita semuanya kan. Nah, yang pertama, manfaat public speaking itu membentuk karakter leadership, sehingga kita dapat terbentuk karakter-karakter untuk memimpin, untuk menjadi pemimpin masa depan. Selain itu juga akan membentuk rasa kepercayaan diri kita, sehingga kita dapat percaya diri untuk tampil di depan, percaya diri untuk memberikan ide-ide kita maupun yang lain-lainnya. Dan juga manfaat yang lainnya adalah menyampaikan informasi, dan informasi tersebut dapat dimaknai oleh audiens kita. Nah, setelah kita memaparkan tentang materi-materi kita pada barusan, kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah public speaking itu memiliki banyak manfaat, dan salah satunya adalah mengubah introvert menjadi extrovert dengan cara membentuk rasa kepercayaan diri dalam pribadi masing-masing, sehingga materi yang saya sampaikan barusan apabila dimaknai oleh kita semua dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka diharapkan dapat terbentuk beberapa sifat-sifat baru seperti sifat kepemimpinan, sifat mudah berkomunikasi, maupun sifat-sifat berpikir kritis. Nah, dengan public speaking itu juga dapat membentuk sifat kita, yaitu lebih berpikir kritis terhadap suatu hal yang kita hadapi bersama. Baik, sebelumnya saya pamit undur diri. Saya berharap semoga apa yang saya sampaikan pada materi kita pada pagi hari ini dapat dimaknai, dapat diterapkan, bahkan dapat kita pelajari bersama. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.